Halo, selamat siang. Selamat bergabung kembali di pembelajaran otomatisasi dan tata kelola perkantoran, khususnya mengenai sarana prasarana. Dengan saya Pak Sugito, kelas 11 OTKP SMK Yosudarso. Nah, pertemuan kita hari ini, kita akan mereview lagi, mengulang kembali materi bab 1 dari pelajaran OTK Sarpras kelas 11 yang materinya sudah saya berikan rangkumannya, juga sudah saya beri penjelasan di pertemuan minggu yang lalu. Nah, untuk hari ini saya akan sedikit menambahkan kembali, mereview ulang dari awal supaya nanti ketika Anda mengerjakan soal uji kompetensi atau pengganti ulangan secara daring ini, kalian bisa menjawab pertanyaan dengan sebaik-baiknya. Nah, saya mulai dari pengertian administrasi sarana prasarana dulu. Kata sarana dan prasarana sudah sering kita dengar. Sarana dan prasarana itu selalu ada di sekitar kita. Lalu apa sih yang dimaksud dengan sarana prasarana tadi? Nah, tapi sebelum saya beri penjelasan tentang apa itu sarana dan prasarana, kita mulai dari administrasi dulu. Nah, istilah administrasi menurut beberapa tokoh, beberapa ahli di bidangnya yang kita ambil dari berbagai sumber. Di sini ada menurut Arthur Greger bahwa administrasi adalah fungsi komunikasi, pelaksanaan, dan jasa dari slip organisasi. Menurut George Terry, administrasi adalah pengendalian dan pengorganisasian kerja serta mobilisasi mereka yang menerapkannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, menurut Bapak Sondang P. Siagian, administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih berdasarkan rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian menurut De Liangji, administrasi secara luas adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam suatu kemitraan untuk mencapai tujuan tertentu. Berikutnya menurut Profesor Dr. Prajudi Atmosudirjo, administrasi negara melakukan fungsi bantuan pemerintah, berarti pemerintah atau pejabat di sini tidak dapat memenuhi tugas-tugas tanpa administrasi negara. Nah, lalu kalau kita mengambil dari berbagai sumber tadi, apa sih pengertian administrasi secara sempit dan secara luasnya? Nah, administrasi secara sempit itu adalah kegiatan yang meliputi catatan, surat menyurat, pembukuan ringan, mengetik, agenda, dan sebagainya. Administrasi teknis dan sebagainya seperti administrasi teknis maksudnya ya. Kemudian administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua atau lebih untuk mencapai tujuan dengan menggunakan infrastruktur tertentu yang efisien dan efektif. Nah, itu beberapa pengertian administrasi baik menurut para ahli di bidangnya termasuk arti secara sempit dan luasnya. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda tentang pengertian administrasi. Nah, lalu sekarang baru kita masuk ke apa itu pengertian sarana dan juga nanti prasarana. Ini juga sama, kita merujuk dari beberapa sumber, termasuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan juga para ahli termasuk dari peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan sarana itu adalah segala sesuatu
yang dapat dipakai sebagai alat mencapai maksud dan tujuan. Menurut Munir, sarana adalah segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, fasilitas yang berfungsi sebagai alat utama, pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga dalam rangka kepentingan yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja. Kalau menurut ketentuan umum Permendiknas, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah. Itu pengertian sarana. Lalu apa prasarana? Nah, ini juga sama dari berbagai sumber. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Proses itu bisa berupa usaha, pembangunan, maupun proyek. Nah, menurut ketentuan umum Permendiknas, prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sedangkan secara umum, prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya produksi. Nah, contohnya di sini bisa berupa lahan, jalan, parit, pabrik, tempat kerja, dan lain-lain. Nah, dari pengertian-pengertian di atas, itu dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi sarana dan prasarana adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Antara sarana dan prasarana tidak terlalu jauh berbeda karena keduanya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, untuk membedakannya, sarana lebih ditujukan kepada benda-benda yang bergerak, sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak. Jelas nggih? Nah, kita lanjutkan ke ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Nah, ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana itu meliputi yang pertama ada peralatan atau perlengkapan kantor. Nah, peralatan atau perlengkapan kantor itu adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Lalu yang kedua ada mesin-mesin kantor, office mesin. Mesin kantor adalah sebuah alat yang dipergunakan untuk menghimpun, mencatat, dan mengolah bahan-bahan, data ataupun keterangan dalam suatu pekerjaan, tata usaha yang cara kerjanya bersifat magnetik, elektrik, dan mekanik. Yang ketiga, mesin komunikasi kantor. Nah, mesin komunikasi kantor adalah sarana kantor yang digunakan untuk melakukan komunikasi, baik di lingkungan organisasi sendiri maupun ke luar organisasi. Kemudian yang keempat ada perabot kantor. Nah, perabot kantor ini merupakan sarana prasarana yang menunjang kegiatan administrasi dalam suatu kantor seperti meja, kursi, lemari, dan sebagainya. Perabot kantor merupakan sarana kantor yang tidak habis pakai dan dapat digunakan berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Ini biasanya terbuat dari bahannya bisa kayu, besi, ataupun bahan lain yang lebih tahan lama. Lanjut ke yang kelima, ada penataan interior kantor. Ya. Interior kantor itu adalah suatu area atau tempat yang berada di dalam suatu ruangan yang fungsinya sebagai kantor atau tempat administrasi. Nah, dalam gedung, ruang dan sebagainya, atau tatanan perabot, hiasan dan sebagainya di dalam ruang, dalam gedung dan sebagainya. Dan yang keenam, tata ruang kantor, office layout. Nah, pengertian dari tata ruang kantor adalah pengaturan dan penataan yang seefisien mungkin
letak, perlengkapan, dan perabot kantor di dalam ruang dan lantai kerja yang tersedia demi menjamin adanya tempat dan keleluasaan kerja yang sebaik-baiknya bagi setiap karyawan. Itu ruang lingkup dari administrasi sarana prasarana. Selanjutnya, apa sih tujuan dari administrasi sarana prasarana? Nah, tujuan administrasi sarana prasarana ini juga sudah saya jelaskan sebenarnya di presentasi saya sebelumnya. Di antaranya mampu menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasinya, jumlah, waktu, maupun tempat dibutuhkan dalam keadaan dapat dipakai, dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dengan harga layak serta memberikan pelayanan baik. 2. Mampu menyediakan informasi berkaitan dengan keberadaan sarana dan prasarana perbekalan yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perbekalan serta dapat digunakan sebagai instrumen pengambilan keputusan berkaitan dengan tindakan-tindakan manajemen perbekalan seperti pengadaan perbekalan, distribusi, dan penghapusan perbekalan. Ketiga, mampu menyediakan sarana dan prasarana yang siap pakai, ready for use, ke unit-unit kerja maupun personel sehingga menjamin kelangsungan aktivitas maupun tugas setiap unit kerja maupun personel dalam suatu organisasi melalui penyelenggaraan pengelolaan gudang dan distribusi secara optimal. 4. Mampu menjaga dan mempertahankan kondisi teknis, daya guna, dan daya hasil, baik secara preventif maupun represif, secara optimal digunakan untuk mendukung optimalisasi fungsi maupun umur barang. Tujuan yang kelima, mampu melakukan pengakhiran fungsi sarana dan prasarana dengan pertimbangan-pertimbangan dan argumentasi-argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas maupun tugas serta mencegah tindakan pemborosan. Yang keenam, mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengolahan maupun mampu mencegah dan mengambil tindakan antisipatif terhadap berbagai penyimpangan dalam setiap kegiatan pengelolaan maupun penggunaan sarana dan prasarana, sehingga selain dapat menekan pengeluaran biaya, baik berkaitan finansial, tenaga, waktu, material, maupun pikiran, juga mendukung kelancaran pelaksanaan aktivitas dalam tugas organisasi. 7. Mampu menyediakan pedoman kerja bagi setiap unit kerja maupun personel sehingga setiap unit kerja maupun personel dapat menjalankan aktivitas maupun tugasnya secara optimal. Dan kedelapan, mampu membangun budaya penggunaan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab oleh para pegawai di lingkungan organisasi, sehingga dapat dicegah dan dihindari tindakan penyimpangan maupun pemborosan. Nah, itu adalah tujuan administrasi sarana prasarana yang juga sudah saya pernah sampaikan. Sama intinya ya. Lalu apa fungsi dari administrasi sarana prasarana? Nah, fungsi administrasi sarana dan prasarana adalah berbagai jenis kegiatan administrasi sarana prasarana yang berperan menunjang kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, fungsi administrasi sarana prasarana ini ada fungsi perencanaan, ada fungsi pengadaan, ada fungsi pemeliharaan, ada fungsi penyimpanan, dan ada fungsi pengawasan. Nah, sekarang saya bahas satu-satu. Apa itu fungsi perencanaan? Nah, perencanaan kebutuhan ini meliputi semua barang yang diperlukan, baik yang bergerak atau yang tidak
bergerak. Untuk apa? Sebagai pendukung pelaksanaan tugas. Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan untuk menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan. Kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam hal ini perencanaan yang dimaksud adalah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai kebutuhan. Nah, perencanaan ini menjadi syarat mutlak yang harus dilakukan setiap kegiatan. Nah, karena tanpa ada rencana, maka kegiatan tidak dapat berjalan lancar. Apa manfaatnya? Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan dilakukan perencanaan sarana prasarana, contohnya di pendidikan persekolahan, antara lain seperti ini. Nah, dapat membantu dan menentukan tujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. 4. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 2. Pengadaan. Nah, pengadaan ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan suatu jenis sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, pengadaan ini dilakukan sebagai bentuk realisasi atas perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, fungsi dari pengadaan sarana prasarana itu, ya, khususnya contohnya misalnya tentang pendidikan, itu untuk mengatur dan menyelenggarakan sarana prasarana yang dibutuhkan, baik menyangkut jenis, jumlah, kualitas, tempat, dan waktu yang dikehendaki. 3. Tidak hanya sekedar fungsi perencanaan, fungsi pengadaan. Ternyata setelah direncanakan, diadakan, harus ada tahap pemeliharaan, perawatan istilah lainnya. Nah, dalam fungsi pemeliharaan ini, fungsi pendayagunaan termasuk di dalamnya. Pemeliharaan itu adalah usaha atau proses kegiatan untuk mempertahankan kondisi teknis dan daya guna suatu alat produksi, fasilitas kerja dengan jalan merawat, memperbaiki, merehabilitasi, dan menyempurnakan. Adapun tujuan dari pemeliharaan diantaranya adalah untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan, untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Nah, kalau yang ketiga, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa ini kalau di sekolah yang menggunakan alat tersebut. Itu tujuannya. Nah, manfaatnya jika peralatan terpelihara baik, umurnya akan awet. Yang berarti tidak perlu mengadakan pergantian atau penggantian dalam waktu yang singkat. Kemudian manfaat yang lain, pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti. Biaya perbaikan dapat ditekan seminimal mungkin. Manfaat yang ketiga, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindari kehilangan. Manfaat yang keempat, dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka enak dilihat dan dipandang. Manfaat yang kelima, pemeliharaan yang baik memberi hasil pekerjaan yang baik pula. Nah, ini sesuatu yang positif maka akan menghasilkan sesuatu yang positif juga. Yang keempat, tentang fungsi dari administrasi sarana prasarana tadi. Ya. Masih dengan kaitannya ini. Yang keempat adalah apa? Penyimpanan. Nah, dalam satu unit usaha, maka penyimpanan ini menjadi penting karena di dalam fungsi ini, fungsi inventarisasi dan penyaluran termasuk di dalamnya.
Penyimpanan sendiri merupakan suatu kegiatan dan usaha melakukan pengurusan, penyelenggaraan, dan pengaturan barang-barang tersedia di dalam ruangan. Penyimpanan ialah kegiatan yang dilakukan untuk menampung hasil pengadaan barang-barang yang dikeluarkan atau akan didistribusi dan disimpan dalam gudang. Kegiatan ini, ya, kegiatan penyimpanan itu meliputi menerima, menyimpan, mengeluarkan barang di atau dari gudang. Dan yang kelima adalah fungsi pengawasan, kontrol. Nah, dalam fungsi ini, fungsi penghapusan, penyingkiran, pengendalian, dan rehabilitasi masuk ke dalam fungsi pengawasan. Nah, kegiatan pengawasan dapat berupa melaksanakan pengamatan, evaluasi, dan meminta laporan untuk mendapat gambaran dan informasi tentang keadaan atau perlengkapan. Selain itu, pengawasan dapat pula berupa pemberian pengarahan dan bimbingan terhadap pengelolaan sarana dan prasarana yang telah dilakukan dan dalam satu periode untuk mencapai tertib administrasi. Nah, keseluruhan proses di atas dilakukan untuk mencegah adanya penyelewengan dan kesalahan dalam pelaksanaan prosedur manajemen sarana dan prasarana. Nah, ini sedikit tambahan penjelasan dari saya hari ini. Ini materinya saya ambil dari sumber yang lain untuk menambah wawasan pengetahuan Anda. Ini dari Quantum Books ya, materi ini. Mudah-mudahan dengan Anda memahami materi ini diharapkan akan semakin mudah lagi Anda dalam menguasai materi pembelajaran walaupun kita laksanakan secara PJJ ya. Selamat belajar dan jangan lupa hari ini ada tugas mengerjakan soal uji kompetensi, silahkan dikerjakan. Terima kasih dan selamat belajar.